Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 150 gram sagu mutiara. Kita akan buat dulu bubur mutiara ataupun pacar cinanya dulu. Langsung aja kita rebus dalam 1 liter air mendidih. Ini kita rebus selama 5 menit. Dan seperti biasa, ini aku akan gunakan metode 5, 30, dan 5 menit gunanya untuk menghemat gas. Oke, ini sudah 5 menit direbus, langsung aja kita matikan apinya. Tapi ini sagu mutiaranya belum matang ya, biarin aja. Setelah itu kita tutup, lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini hasilnya. Ini sagu mutiaranya belum matang ya, tapi ini udah mengembang. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita masak lagi selama 5 menit. Ini aku masak 5 menit aja ya, supaya masih ada butiran-butiran putih pada sagu mutiaranya. Kalau dimasak selama 7 menit sih biasanya butiran putihnya itu hilang. Dan ciri khas dari sekoteng itu biasanya sagu mutiaranya masih ada butiran-butiran putih di bagian dalamnya. Oke, setelah dimasak lagi selama 5 menit, seperti ini ya hasilnya, masih ada butiran-butiran putih. Nah ini langsung aja kita angkat dan sisihkan. Langkah berikutnya, di sini aku siapkan 250 gram kacang hijau. Langsung aja kacang hijau ini kita rebus dalam 1 liter air mendidih. Dan ini juga sama ya, aku gunakan metode 5, 30, dan 5 menit. Ini langsung aja kita rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita matikan apinya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini hasilnya. Kacang hijaunya belum matang ya, cuma ini agak mengembang aja. Nah ini juga sama ya, aku rebus lagi selama 5 menit. Ini supaya nggak jadi bubur. Jadi kacang hijaunya ini ciri khas sekoteng, nggak terlalu jadi bubur ya. Ini cukup mengembang aja tapi empuk. Oke, setelah dimasak lagi selama 5 menit, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kacang hijaunya cukup sampai pecah seperti ini aja. Jangan dibiarin mekar ataupun dibiarin jadi bubur. Jadi ini masih butiran-butiran utuh. Langkah berikutnya, di sini aku udah siapkan 250 gram kacang tanah. Dan kacang tanahnya ini langsung aja kita sangrai dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk ya sampai matang. Oke, ini kacang tanahnya udah matang dan ciri-cirinya matang, akan mudah dikupas kulitnya seperti ini. Dan kalau misalkan kita potek ataupun kita belah, ini akan mudah banget. Dan nanti juga kalian bisa rasakan sendiri kalau misalkan kacang tanahnya ini udah matang. Pokoknya beda banget ya antara kacang tanah yang matang dengan yang belum matang. Langkah berikutnya kita akan membuat ronde ataupun candil ketan. Langsung aja kita timbang dulu tepung ketannya 250 gram. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian di sini aku pakai pasta pandan. Nah, ini pasta pandannya boleh kalian ganti dengan pandan asli yang di blender kemudian diambil airnya. Kalau mau pakai pasta pandan seperti ini, takarannya cukup 1 sendok teh aja. Karena ini pasta pandannya udah habis ya, jadi aku kocokin aja. Ini di dalamnya masih ada pasta pandan. Nah, ini karena aku simpan di kulkas, jadinya nggak bisa turun, jadi dikocokin seperti ini aja. Oke, ini dilarutkan dalam 200 ml air. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam adonan, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan adonannya kalis. Setelah itu di sini aku siapkan sendok takar dan ini aku pakai yang ukuran setengah sendok teh ataupun nomor 4. Oke, langsung aja ya kita ambil sedikit adonan lalu kita ratakan dengan sendok takar ini. Kemudian sedikit dicekungkan bagian tengahnya. Setelah itu kita isi dengan sedikit gula merah. Nah, gula merahnya cukup sedikit aja ya, seperti ini. Kemudian kita rapatkan, lalu kita bulat-bulat sampai rapi. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya, jadi sebesar kelereng. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Setelah dibulat-bulat semua, seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita rebus dalam air mendidih. Ini langsung kita masukkan aja semua, direbus semua. Ini direbus sampai mengapung. Oke, cukup sampai mengapung aja, nggak perlu pakai hitungan waktu. Oke, kalau udah mengapung semua seperti ini, langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Langkah berikutnya, di sini aku siapkan 100 gram jahe merah. Langsung aja kita masukkan ke dalam chopper, kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Oke, ini nggak perlu lama-lama ya di blender, langsung aja kita matikan choppernya, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Cukup sebentar aja langsung halus seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Kemudian untuk membuat susu jahenya ini aku gunakan susu kental manis yang kemasan 500 gram atau 1 kaleng ya. Pokoknya kita masukkan 1 kaleng. Kemudian tambahkan 2,5 liter air, tapi ini airnya aku pakai dulu untuk membersihkan sisa susu yang menempel pada kaleng. Kemudian tambahkan kayu manis secukupnya atau boleh sesuai selera. Tambahkan juga 250 gram gula pasir. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan larut, dan ini kita masak sampai mendidih. Oke, kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan apinya. Dan ingat, ini cukup sampai mendidih aja ya, jangan lama-lama dimasak karena nanti susunya bisa pecah. Langsung aja ya, roti tawarnya ini kita potong-potong dulu. Untuk lebarnya kurang lebih sekitar 1 cm. Sedangkan untuk mengemasnya, di sini aku gunakan tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Ini harganya sekitar Rp800. Aku beli di aplikasi online. Buat kalian yang mau beli juga silakan, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ini kita isi dengan bubur mutiara ataupun pacar Cina. Untuk banyaknya sekitar 1 sendok makan. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan kacang hijau. Setelah itu tambahkan lagi 1 sendok makan sagu mutiara. Setelah itu tambahkan ronde ataupun candil ketan, untuk banyaknya sekitar 5 biji aja. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan kacang tanah yang sudah disangrai dan dikupas tadi. Setelah itu tambahkan roti tawar yang sudah dipotong-potong tadi. Untuk banyaknya boleh sesuai selera, tapi ini aku pakai 2 sendok makan. Dan yang terakhir kita tuangkan air susu jahe sampai mangkoknya penuh. Tapi sebelumnya air jahenya ini udah aku saring dulu ya. Ini dia hasilnya sekoteng dessert yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Dan satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi sekitar 20 mangkuk. Dan ini bisa kalian jual dengan harga 10 ribuan aja. Nah, seperti yang kalian tahu ya, harga sekoteng 1 mangkuk kecil itu dijual dengan harga Rp5.000. Itu pun isinya sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita jual dengan harga Rp10.000 dengan isi yang padat seperti ini pasti memuaskan si pembeli. Oke guys, untuk masa ketahanannya, karena resep aku tanpa bahan pengawet, jadi cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan dan 3 hari di kulkas. Itu pun dengan catatan roti dan kacang tanahnya dipisah ya. Sedangkan untuk bahan yang lainnya bisa langsung direndam dengan air susu jahe.